Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin dengan NIM 094 dari kelas 5G. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat CRUD pegawai. Sebelum kita masuk ke intinya, maka kita terlebih dahulu mendownload kode igniter. Nah, di sini udah keluar. Nah, masuk ke welcome to kode igniter terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ke download. Nah, di sini terdapat dua bagian kode igniter. Yang pertama kode igniter keempat, yang kedua kode igniter ketiga. Akan tetapi saya sendiri memilih kode igniter ketiga. Soalnya kalau kode igniter keempat kemungkinan tidak bisa, soalnya itu tergantung laptopnya masing-masing. Nah, berhubung saya sudah mendownload kode igniternya, saya langsung ke penyimpanan file, yaitu kita masuk ke download. Nah, di sini sudah terdownload kode igniternya, yaitu berupa zip. Setelah berupa zip, kita ekstrak untuk ke file biasa, yaitu berita coding 1. Setelah itu kita buka SAMPP-nya terlebih dahulu. SAMPP, tunggu sebentar, masih loading. Nah, di sini sebagai pengguna Apache dan MySQL-nya dinyalakan. Setelah itu kita masuk ke admin. Terlebih dahulu. Masih loading. Baik, setelah itu sudah masuk ke PHP adminnya, maka kita cari database pegawai. Nah, sudah terbuka database pegawai. Kita buka pegawai. Nah, setelah itu kita masuk ke struktur. Nah, di sini di struktur ini terdapat 7 tabel, yaitu yang pertama ID, dan yang kedua nama, yang ketiga email, yang keempat bidang, yang kelima alamat, dan yang ketujuh create, dan yang keenam create, yang ketujuh update. Nah, setelah membuat database-nya, kita pergi ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita masukkan ke view terlebih dahulu. Ini codingannya ada yang menggunakan dari kode igniter. Setelah itu kita masuk ke pegawai. Nah, di sini terdapat edit PHP, index, dan tambah. Setelah itu kita ke application. Nah, di application ini terdapat change config. Nah, di config ini terdapat auto load PHP dan config PHP start. Nah, setelah itu apabila sudah dimasukkan codingannya ke Visual Code, habis itu kita langsung ke Chrome untuk melihat. Nah, kita tulis localhost.
Trap berita coding 1 pegawai. Soalnya udah keluar, maka kita pencet yang ini. Nah, di sini ketentuannya menggunakan CRUD. C itu create. Create itu yaitu tambah data. Nah, di sini kita bisa menggunakan untuk tambah data pegawai. Yang pertama itu nama, yaitu sebutkan nama kalian yang ingin dimasukkan, seperti contoh Rian. Emailnya rian23@gmail.com. Maaf, ada kesalahan di tulisan Agi. Nah, untuk pilihan bidang apa yang emang disukai, yaitu seumpama bulu tangkis. Nah, untuk alamatnya mana, yaitu sesuka kalian. Seumpama alamatnya Rian yaitu Kota Sampang, tulis daerahnya Sampang. Nah, setelah udah dimasukkan datanya, data pegawainya, kita simpan, yaitu create. Maaf, ada kesalahan spasi. Nah, udah tersimpan. Ketika udah kesimpan, yaitu C yang read, untuk menampilkan datanya, semua data pegawainya. Setelah read, maka kita update. Nah, update. Nah, di sini kita bisa mengupdate, yaitu mengedit di setiap data yang telah dituliskan tadi. Seumpama kan tadi kita nulis pertama itu Rian dengan email yang dituliskan dan bidangnya bulu tangkis dengan alamat. Seumpama kita ingin merubah ketika salah tempat, yaitu Rian yang benar, seumpama tempatnya Bangkalan, maka kita ubah ke Bangkalan. Nah, sudah diupdate. Nah, dan ketika sudah diupdate, diubah, maka kita bisa menghapus data. Seumpama data pegawai ini kan, kalau pegawai ini tidak menetap, kemungkinan ada yang berpindah. Nah, untuk mengeluarkan kita bisa menghapus datanya. Nah, seperti halnya ini, data pegawainya sudah terhapus. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.